Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini saya ingin membagikan satu saham yang lagi ramai dibahas, PT Indah Kiat Pulp and Paper Products. Perusahaan sempat digugat oleh CV Karya Putra Bersama yang merupakan salah satu pemasok batu bara. Setelah bebas dari gugatan, saham PT Indah Kiat langsung terbang. Apakah kita masih bisa kejar kereta ikutan rate the trend? Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Karena laporan keuangan terbaru telah terbit, maka kami telah menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya. Video ini hanya merupakan video edukasi saham, bukan rekomendasi menjual ataupun membeli saham. Pastikan untuk selalu berhati-hati dalam berinvestasi. Gunakan dana dingin dan analisa ulang sebelum melakukan transaksi jual beli saham, karena Anda bisa saja rugi maupun untung. Berikut adalah analisa yang dapat kami himpun. Yang pertama, aset. Kas perusahaan dari pihak ketiga menurun dari 1 miliar dolar menjadi 987 dolar. Bila melihat historisnya, maka kas cenderung mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Persediaan lancar perusahaan meningkat dari 441 juta dolar menjadi 453 juta dolar. Melihat data historisnya, maka kita bisa melihat adanya penurunan tingkat persediaan lancar yang terjadi di tahun 2019 sampai saat ini. Menurut kami, ini karena adanya efisiensi yang dilakukan perusahaan. Pertumbuhan persediaan juga menunjukkan angka yang rendah sehingga tidak menimbulkan masalah penumpukan yang berarti. Total aset perusahaan meningkat dari 8,9 miliar dolar menjadi 9,2 miliar dolar. Pos ini mengalami tren peningkatan secara konsisten, walau sempat mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan menurun dari 4,2 miliar dolar menjadi 4,1 miliar dolar. Dan bila melihat dari data historis, maka kita bisa melihat tren penurunan yang terjadi sejak 2019. Selaras dengan penurunan total liabilitas, maka dari debt to equity ratio kita juga melihat adanya tren penurunan dari segi hutang bank dan obligasi. Ini cukup menarik karena di saat inflasi yang tinggi, perusahaan masih bisa menurunkan tingkat utangnya. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya naik dari 2,5 miliar dolar menjadi 2,9 miliar dolar. Dari historisnya, terlihat adanya tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, bahkan juga dari kuartal ke kuartal. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga mengalami kenaikan dari 4,7 miliar menjadi 5,1 miliar dolar atau meningkat 8%. Ekuitas pun ikut bertumbuh seiring dengan kenaikan saldo laba yang menandakan perusahaan sehat secara operasional karena ekuitasnya didukung oleh saldo laba. Yang keempat, pendapatan. Penjualan neto perusahaan meningkat dari 1,6 miliar dolar menjadi 1,9 miliar dolar atau meningkat 19%. Bila melihat data historisnya, maka penjualan sempat menurun di tahun 2019, lalu kembali lagi naik di all-time high-nya di 2021. Dibandingkan dengan per kuartal pun, tahun ini masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Melihat lebih detail data penjualan dari jenisnya, maka bisa kami simpulkan penjualan terbesar ada di industri, tisu, dan lain-lain. Jenis ini menempati 40% dari total penjualan. Namun dari segi pertumbuhan penjualan, maka jenis pulp menempati yang tertinggi di pertumbuhan sebesar 35%. Walau terjadi peningkatan ekspor di Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, namun secara porsi keseluruhan ternyata ekspor ini mengalami penurunan 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini karena Asia yang menyumbang porsi terbesar menurun sebanyak 10%. Bila dikulik lebih dalam, maka penjualan pada pihak berelasi yaitu Yalong Paper Products menurun sangat dalam dari yang sebelumnya 25 juta dolar menjadi hanya 52 ribu dolar saja. Yalong Paper Products beralamat di Xinhua pada Provinsi Jiangsu di Tiongkok, dan menurut berita yang dilansir oleh Reuters, maka Provinsi Jiangsu terkena dampak lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Ini yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa terjadi penurunan yang cukup tinggi di penjualan Asia. Penurunan ini juga menjadikan saham sangat menarik untuk diikuti, karena bila lockdown di Cina dibuka, maka keran penjualan di Asia akan kembali meningkat. Yang kelima, laba. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik dari 282 juta dolar menjadi 395 juta dolar atau meningkat sebesar 40%. Ini bagus sekali karena walaupun ada penurunan dari penjualan di Asia, namun kontribusi ekspor maupun lokal masih bisa mendongkrak kenaikan laba. Bila dilihat dari data historisnya, proyek laba bersih akan melewati tertingginya di 2018. Kinerja yang meningkat inilah yang menjadi alasan kenapa harga sahamnya rally. Selain juga sentimen positif terbebasnya perusahaan dari gugatan. Yang keenam, cash flow. Cash flow perusahaan menurun dari 440 juta dolar menjadi 96 juta dolar. Secara historis, maka terlihat cash flow memang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dilihat dari rasio akrualnya, maka tingkat yang tinggi ini umumnya bukan merupakan pertanda yang bagus. Karena itu kami memeriksa cash flow lebih dalam. Ada dua pos yang menarik perhatian kami. Yang pertama adalah penerimaan kas dari pelanggan yang menurun. Penjualan naik. Kenapa kas dari pelanggan berkurang? Ini karena piutang yang bertambah. Yang kedua, dari pembayaran pajak dan pembayaran bunga dan beban keuangan yang juga naik. Ini salah satu alasannya, karena perusahaan juga menerbitkan obligasi dalam bentuk dolar, sehingga ikut terdampak oleh kenaikan suku bunga. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan membagikan dividen, namun dengan yield yang kurang menarik bagi dividen hunter, sehingga tujuan utama investor berinvestasi di saham ini menurut kami sebaiknya adalah untuk mencari capital gain. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban penjualan terlihat adanya tren penurunan secara konsisten sejak 2020 lalu pada level yang cukup menggembirakan, karena pada saat inflasi tinggi justru bisa menghasilkan efisiensi yang lebih baik dari kinerja tertingginya di 2018. Rasio proyeksi ROE pun menunjukkan angka yang sudah hampir melampaui kinerjanya di 2018. Kami optimis ini akan bisa dipertahankan sampai dengan akhir tahun. Melihat chart pergerakan harga pada saat video ini dibuat, maka bisa disimpulkan harga sudah rally. Ini karena harga sudah jauh di atas moving average-nya, di atas resisten fraktal, dan di atas support fraktal. Dari segi teknikal ini, maka saham sudah termasuk dalam kategori
high risk. Rasio aset turnover juga menunjukkan angka yang baik. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Secara gross profitability pun angkanya juga naik. Sehingga kami bisa simpulkan bahwa kinerja memang sedang bagus-bagusnya. Namun secara tahunan dalam kuartal 2 ini perusahaan memiliki PR yang cukup banyak karena belum mampu melampaui kinerjanya di tahun 2018. Perusahaan memiliki 2 semester lagi untuk mencapai ini. Karena itu, klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info update mengenai emiten ini di kuartal selanjutnya. Yang ke-9, valuasi. Dengan PER 4,5 kali dan dengan melihat data historisnya, bila kita bandingkan PER ini dengan tahun 2018 yang bisa mencapai 7,5 kali, maka secara PER saham ini masih terlihat murah. PBV 0,6 pun masih cukup jauh di bawah puncak tertingginya di 2018. Melihat prospek ke depan yang masih baik, perkembangan ekuitas yang selalu naik, dan ROE yang terus meningkat, maka kami valuasi saham ini di PBV 1,2 dengan harga wajar 16.800. Yang ke-10, momentum. Dengan melihat data distribusi pergerakan harga dengan simulasi Monte Carlo, maka kami dapatkan data resiko penurunan harga terbilang tinggi. Resiko penurunan dari 8% hingga 22% ini bisa menimbulkan potensi turbulensi yang cukup keras ke depannya. Menimbang potensi upside yang masih tinggi namun dengan resiko downside yang juga tinggi, kami bisa menghitung risk reward ada di angka 3,4 kali. Menurut kami, reward ini sepadan dengan resiko yang harus diambil. Setelah menganalisa saham ini sampai mendalam, maka kita sampai pada kesimpulan 1. Perusahaan telah terbebas dari gugatan. Sentimen positif ini menyebabkan sahamnya terbang. 2. Emiten membagikan dividen, namun menurut kami tidak bisa menarik para dividen hunter. 3. Efisiensi perusahaan yang terus dilakukan sejak 2020 lalu terbukti bisa meningkatkan laba. 4. Prospek perusahaan masih tinggi ke depannya walau terganjal lockdown di Cina. Namun ternyata bisa menambah penghasilan dari negara lain. Efisiensi yang ditingkatkan serta penghasilan yang meningkat merupakan kombinasi yang mampu mengangkat kinerjanya. 5. Valuasi masih tergolong murah dengan resiko tinggi, tapi dengan risk reward yang baik. 6. Momentum bisa dibilang lemah karena volatilitas yang tinggi. Karena resiko penurunan yang cukup dalam inilah, maka ada baiknya tidak masuk dengan dana yang terlalu besar atau menunggu harga saham mengalami penurunan terlebih dahulu bila ingin kejar kereta. Terima kasih telah menonton video analisa INKP ini sampai akhir. Disclaimer on ya, video ini hanya merupakan edukasi analisa saham, bukan rekomendasi jual beli saham. Selalu analisa ulang sebelum melakukan transaksi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham momentum kami selanjutnya. Bye!